Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis tak mungkin punya keturunan. Kata mereka fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin bermohon, di antara adabnya, cari kalimat-kalimat nama-nama Allah yang mulia, Al-Asma'ul Husna, sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran surah ke-17, ayat 110 sampai 111. Fokus di ayat 111-nya. Qulid Allah awin Rahman. Jika Anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi tidak ada ayat keluhan, kata Allah, daripada mengeluh, katakan ya Allah, minta. Sebut namanya. Anda keluar mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet. Tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, ya Allah, minta, mohon, berdoa. Awir Rahman, tersebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan Anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya Al-Fattah. Ya Allah, ya Al-Fattah. Iftah li abwabal khair. Kalau Anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Kalau yang ada iseng di pekerjaan, Anda minta dilindungi, sebut namanya ya Al-Malik, ya Al-Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya ya Sabar. Nggak usah disebut semua, nanti Anda repot. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis tak mungkin punya keturunan. Kata mereka fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan tolabul amri, permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahhab dengan hab, namanya hab, hab, hab. Rabbi habli, habli. Kalau yang diminta untuk banyak, hablana, Rabbana hablana. Beliau memohon di mihrab langsung mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofos, dia divonis mandul, saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, lihat ayat 39-nya, seketika langsung dikabulkan. Fanadatul malaikah, tanpa jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri. Berdoa, belum selesai doanya, belum selesai sholatnya. Baru berdiri, selesai doa, turun malaikat mengatakan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi hidup. Kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia.